Masalah ulang tahun, kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam. Kalau ada pun ulang detik. Kita per detiknya mengulangi hidup kita. Dari mana ulang tahun ini? Ini kebiasaan orang non-muslim. Untuk apa? Gitu kan? Apa manfaatnya buat kita? Ini kita sudah dari kecil sudah terlalu dibiasakan sebenarnya. Tapi itu tidak ada urusannya dalam agama. Ulang tahun itu bagi orang-orang non-muslim. Mereka merayakan, mereka pesta. Mereka bahkan larinya ke masalah seks bebas, minuman keras. Dan seterusnya lah, macam-macam yang mereka lakukan dengan ulang tahun itu. Ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu. Ini semua tidak ada dalam Islam. Kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu. Ya, para ulama salaf bahkan mereka khawatir, ya, kalau umur mereka berlanjut sementara mereka tidak ada dalam kesolehan. Ya. Dan memang mereka tahu bahwasanya mereka bisa meninggal seketika. Ulang tahun ini sebenarnya bertasyabuh, ya, menyerupai orang-orang non-muslim. Dan kita dilarang menyerupai orang non-muslim. Orang Islam tidak pernah kenal namanya ulang tahun. Tidak ada istilah ulang tahun. Kalaupun ada itu mestinya ulang detik, bukan ulang tahun. Karena kita memang per detik bisa mati. Gimana caranya setiap tahun mau diulang? Gitu. Kita Allahu alam bisa terulang nggak detik-detik di dalam hidup kita ini, gitu kan? Tapi itu tidak pernah ada. Nabi SAW tidak pernah merayakan hari lahirnya, tidak pernah sahabat-sahabat, tidak pernah tabiin. Dan bagi orang Islam tidak perlu merayakan hari ulang tahun, apalagi mereka ikut-ikutan orang kafir, niup lilin lah, potong kue lah, dan segala macam, nyanyi-nyanyi, disuruh minta berdoa pada saat itu, dianggap ada bintang jatuh, dan beragam macam keyakinan yang khurafat. Orang Islam itu orang cerdas, nggak butuh gitu-gitu, nggak usah, gitu kan? Dan berbahaya kalau anda biasakan anak anda, nanti akan jadi kebiasaan itu. Nanti tahun depan ditagih lagi, tahun depan ditagih lagi, nggak perlu, ya, nggak usah. Ustaz, saya cuma doakan diri saya di hari milad saya, berdoa. Do you know what the candles on a birthday party are all about? In ancient Europe, when the winters were so bad that people used to go into literal hibernation to keep themselves warm in whatever way they had, and when they would come out, they would count the dead. Did you know that? They would count the dead. And in order to celebrate the fact that those who are alive have passed through the winter and survived and fought nature, which means nature came to kill us in the form of cold, and because we fought nature and we stayed alive, now we need to defy it by blowing up candles. So they would put how many ever candles of their age and blow them out to show we can defy it. It's something that we believe is rooted in the medieval Europe. And it comes with its own satanic origins and so on. But people today say, what's wrong? What's wrong? I'm blowing the candles. But you don't realize it's like an act of worship of the pagans. And we're saying, you know, and people have made it a culture and a tradition. The same applies. Aslinya happy birthday to you jadi barakallahu fi umrik. Sama aja, sekolah Nasrani juga di bahasa Arabnya namanya al-madrasah. Jadi bukan karena Arab kemudian jadi boleh. Paham nggak maksud saya? Sekolah Nasrani. Kalau di Arab ya namanya tetap al-madrasah. Kalau di Indonesia kalau namanya madrasah pasti Islam. Ya kan? Kalau di Arab belum tentu. Jadi intinya jangan karena berbahasa Arab yang biasanya ulang tahun diganti Yaumul Milad jadi boleh karena bahasa Arab. Enggak boleh ya. Jadi tinggalkan. Ya sudah, bismillah, jangan takut dicemooh manusia. Jangan pernah mencari keridhaan manusia dengan kau korbankan dengan kau mendapat kemurkaan Allah. Peringati hari kelahiran itu tidak dalam syariat Islam. Tiada lain kecuali hanya sebagai tradisi dan budaya non-muslim. Oleh karena itu kita dilarang menyerupai tradisi dan budaya mereka. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Nabi juga menjelaskan dalam hadis bahwa nanti di akhir zaman kalian akan mengikuti langkah-langkah dan tradisi dan budaya orang-orang non-Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan hadis ini mengabarkan perihal yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa perbuatan tersebut dilarang. Termasuk mengikuti dan menyerupai mereka adalah merayakan hari ulang tahun, kemudian mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ketahuilah, keselamatan itu bukan karena berulangnya, ya, terus bersilih bergantinya tahun demi tahun, kemudian bertambah umur kita, bukan itu. Akan tapi keselamatan itu adalah bagaimana hari-hari dan waktu yang kita lewati selalu diisi dengan ketaatan kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Kadangkala masih ada di masyarakat kita
yang mengadakan ulang tahun, pesta ulang tahun. Karena anaknya tambah usia. Masya Allah, anakku sekarang umurnya udah 10 tahun. Yuk, panjang umurnya. Didoakan seperti itu. Padahal umurnya 1 tahun, 10 tahun 2 hari. Kalau kita ngomong selamat, kau sudah 10 tahun. Padahal umurnya tinggal berapa hari? Tinggal 2 hari. Sedih seharusnya ketika anak ini, Masya Allah. Tatkala kita mengatakan itu, mengatakan ya sudah berganti tahun, tambah tahun, atau selamat ulang tahun. Bukan ulang tahun, umur kamu itu berkurang. Selamat mak, waktu bapak tinggal setahun lagi mati. Ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Perempuan yang ulang tahun, dia sedang mendekati kepada kematiannya. Kalau orang umur 61, sekarang umur 60 tahun. Ketika dirayakan hari ulang tahun yang ke-61, kata dia, Pak, ini tinggal berapa bulan lagi mati saya. Makanya nggak perlu ulang tahun itu. Dan bukan dari ajaran Islam. Kalau bicara tradisi, bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara ini adat, ini budaya, budaya siapa? Orang dulu jamaah, antum tanya tanggal lahirnya nggak tahu. Berapa tanggal lahirnya? Oh, itu waktu pesawat Jepang itu datang ke Indonesia. Ya nggak urusan jamaah, karena memang nggak peduli sama ulang tahun ini, nggak ada tradisi itu. Ikhwah sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir. Kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir. Sampai sering memang bahasa Inggris. Tapi birthday memang begitu. Memang dalam bahasa Inggris. Nggak ada dalam bahasa Arab tuh. Gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan. Nyanyi-nyanyinya pun sama. Tiup lilinnya juga sama. Tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Man tasyabah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mencontohi satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Untuk apa itu? Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Gak ada apa-apa. Kalau saya tidak ke diskotik sama teman saya malam, kenapa? Gak apa-apa, gak ada. Bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul. Enggak, gak ada yang rugi, gitu kan. Malah bagus, tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Jadi saran saya gak usah, gitu kan. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, bukan ulang tahun, ulang detik.